Halo, perkenalkan nama saya Nilo Arnita Suciantari dari kelas 5D, NPM 22755107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Yang pertama, reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum tahun 2023, yaitu akuntansi tradisional yang berbasis kas dan single entry. Kemudian tahun 2003 sampai dengan 2004, yaitu UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kemudian tahun 2005 sampai dengan sekarang yaitu akuntansi modern berbasis aktual dan double entry dengan standar PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Untuk standar akuntansi pemerintahan yaitu PP nomor 71 dan 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual, kemudian lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Kemudian untuk pengertian akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Itu menurut Halim tahun 2007. Kemudian sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Untuk laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Membandingkan relasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian peranan laporan keuangan daerah itu sebagai akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, yang A, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kemudian yang B, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang diterapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang C, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang D, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang E, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Kemudian yang F, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Kemudian pengguna dana dan kebutuhan informasi yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Kemudian entitas akuntansi dan pelaporan. Untuk entitas akuntansinya yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
Kemudian untuk entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut perundang-undangan, satu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama relevan, yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif tepat waktu dan lengkap. Kemudian andal, yaitu jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Kemudian prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsipnya yaitu yang pertama berbasis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form, yang kelima yaitu prinsip periodisitas, kemudian yang keenam adalah prinsip konsistensi, yang ketujuh adalah prinsip pengungkapan lengkap, dan yang kedelapan adalah prinsip penyajian wajar. Kemudian, jenis dan bentuk laporan keuangan, yaitu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga, laporan operasional atau LO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima, ada neraca. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.